Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian peserta mata kuliah dakwah dalam bidang farmasi, bertemu dengan saya dalam mata kuliah dakwah dalam bidang farmasi pasca UTS. Dalam kesempatan ini, nanti sampai 7 pertemuan, kita akan bertemu untuk mendalami dasar-dasar dakwah Islam untuk mendukung kita bersama dalam mengenal dasar-dasar dakwah, khususnya bagi pengambil atau peserta mata kuliah dakwah dalam bidang farmasi. Materi ini saya rangkum dari sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Jum'ah Amin Abdul Aziz, Syekh Dr. Jum'ah Amin Abdul Aziz dari kitab Fikih Dakwah. Beberapa hal yang perlu Anda ketahui lebih dahulu. Dalam kesempatan ini kita akan bahas, atau dalam rangkaian perkuliahan nanti kita akan bahas 4 hal utama. Yang pertama adalah prinsip dakwah dan hal-hal yang terkait dengannya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan dai, yaitu yang berkaitan dengan juru dakwah atau orang yang mengajak dalam dakwah. Yang ketiga adalah sistem dan kaidah dakwah para rasul. Kemudian yang keempat adalah metode-metode dakwah. Yang metode-metode dakwah ini ada beberapa perincian. Yang pertama, memberi keteladanan sebelum berdakwah, mengikat hati sebelum memberi penjelasan, mengenalkan sebelum memberi beban, bertahap dalam memberi beban, kemudian mempermudah bukan mempersulit, mendahulukan yang pokok, yang utama sebelum yang cabang, yang furu', kemudian membersihkan hati sebelum memberi ancaman, memahamkan bukan mendikte, mendidik bukan menelanjangi, dan menjadi muridnya guru, ya, tidak menjadi muridnya buku. Ini beberapa metode dakwah yang nanti akan kita bahas. Baik, kita terlebih dahulu mengenal apa itu dakwah, gitu ya. Secara bahasa, dakwah itu artinya adalah mengajak, dan secara istilah yang dimaksud di sini dakwah adalah dakwah Islam, dakwah Islamiyah, yaitu mengajak untuk mengikuti risalah terakhir yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, yang apa yang diturunkan Allah SWT tersebut adalah wahyu, ya, yang berisi, yang wahyu tadi, yang dimaksud wahyu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian wahyu itu berisi apa? Isinya adalah perintah, larangan, dan petunjuk. Untuk apa? Perintah, larangan, dan petunjuk tersebut, perintah, larangan, dan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan ada dalam hadis Nabi tersebut adalah untuk kemaslahatan, untuk kemanfaatan, untuk kebahagiaan hamba-hamba Allah SWT di dunia dan di akhirat. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada materi pertama dari 4 materi utama yang akan kita bahas setelah UTS ini. Yang pertama adalah prinsip dakwah dan hal-hal yang terkait dengannya. Jadi yang pertama, prinsip-prinsip dakwah dan yang terkait dengannya. Hal yang perlu kita pahami bersama adalah pertama, bahwa hukumnya kita berdakwah atau dakwah Islam itu adalah sebuah kewajiban. Karena di dalam surat Ali Imran ayat 104 Allah SWT berfirman, "Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaknya ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan. Yad'una ilal khair, mengajak pada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan untuk melaksanakan yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hendaknya ada sekelompok kita, sekelompok orang yang mengajak dalam kebaikan, mencegah kemungkaran. Ya. Dari dalam ayat ini dan banyak ayat-ayat yang lain di dalam Al-Qur'an, sebagaimana Allah SWT juga berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan."
Itu dalam surat An-Nahl ayat 125. Itu Allah SWT meminta kita serulah. Artinya Allah minta serulah ke jalan Tuhanmu, ke jalan Tuhanmu. Bil hikmah, dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan mau'izah hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan, atau dengan cara berdebat yang baik. Itu artinya adalah perintah untuk melakukan sesuatu. Nah, hukum asal sebuah perintah itu adalah wajib. Jadi kewajibannya itu sama dengan sebagaimana kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban haji. Ada kewajiban dakwah. Nah, terus dakwah seperti apa yang dimaksud dalam yang dimaksud dalam dakwah Islam itu? Dakwah yang dimaksud, yaitu dakwah Islam itu adalah yang pertama adalah membangun masyarakat Islam. Ya, membangun masyarakat Islami sebagaimana dakwah para rasul. Ini juga sama sebagaimana termaktub dalam anggaran dasar Muhammadiyah. Maksud dan tujuan Muhammadiyah itu didirikan adalah menegakkan, menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu ya. Jadi membangun masyarakat Islam. Jadi, kemudian yang kedua adalah melakukan perbaikan masyarakat. Ini tujuan dakwah. Jadi membangun masyarakat Islam sebagaimana dakwahnya para rasul. Yang kedua, melakukan perbaikan masyarakat. Kenapa kok perlu perbaikan masyarakat? Karena setiap saat ada sekelompok golongan manusia yang tentu saja didominasi oleh nafsunya, keserakahannya, dan juga bisikan setan dan iblis. Tentu saja itu ngajaknya adalah mengajak untuk berlaku kerusakan. Ya, kerusakan alam, kerusakan moral, kerusakan akhlak, kerusakan akidah. Ya, berbagai macam kerusakan yang ada itu didominasi karena hawa nafsu manusia dan bisikan setan, ya, bisikan setan, bisikan iblis. Oleh karenanya, terus harus ada orang yang menandingi supaya alam, supaya bumi, supaya dunia ini tidak didominasi oleh kerusakan. Maka harus ada orang yang terus melakukan perbaikan. Ya, ini yang disebut dengan dai. Terus dakwah seperti apa yang dimaksud? Yang ketiga adalah memelihara kebenaran. Jadi kalau sudah terwujud masyarakat Islam, terus masyarakat itu terus terperbaiki. Yang ketiga adalah terpelihara kebaikannya tadi. Ya, terpelihara sehingga hidupnya bahagia, di dunia jadi makmur, di akhirat memiliki kebahagiaan hakiki. Ya. Nah, itu dengan apa? Dengan tadzkir, ya, selalu memberi peringatan. Ya, jadi kita misalkan setiap hari status WhatsApp-nya itu tentang nasihat, memberi peringatan, tazkiyah, atau status Instagram-nya, status WhatsApp-nya, status Facebook-nya, memberi peringatan, mengingatkan untuk kebaikan, mencegah kemungkaran. Terus tazkiyah artinya menyucikan jiwa. Menyucikan jiwa, ya. Jadi menyucikan jiwa di sini dimaksud adalah senantiasa berupaya agar manusia kita bersama ini bersih dari dosa dan kemaksiatan. Ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal mu'mina idza adnaba dzamban nuqtatun fi qalbihi nuqtatun sauda wa inta wa taslaha suqila qalbah. Atau kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesungguhnya seorang mukmin itu jika melakukan sebuah dosa maka dia ternokta di dalam hatinya, nokta berwarna hitam. Wa inta wa taslaha suqila qalbahu. Jika dia bertobat memperbaiki kesalahannya, maka hatinya kembali bersih, berkilau. Berkilau dengan apa? Berkilau dengan cahaya iman. Nah, kalau sudah berkilau dengan cahaya iman, disinari dengan cahaya iman, dia bisa menerangi sekelilingnya. Kalau bisa menerangi sekelilingnya, itu artinya apa? Artinya dia bisa memberi kemanfaatan yang luas. Dia memberikan kemaslahatan yang luas. Dan inilah fungsi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Jadi orang yang hatinya bersih, tersucikan dengan tazkiyah, itu nanti
dia tersinari dengan cahaya iman. Dan cahaya iman itu bermanfaat dengan manfaatnya apa wujudnya? Wujudnya adalah dia bermanfaat bagi yang lain, bermanfaat bagi sekelilingnya. Khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Dan tazkiyah ini bisa dirangkum dalam taklim, pendidikan ya, dalam pendidikan. Jadi PR bagi dai, bagi duat, orang-orang yang berdakwah itu adalah memberikan pendidikan, ya, mendidik dirinya, mendidik keluarganya, mendidik masyarakat untuk senantiasa berada dalam jalan kebenaran. Ya. Kemudian selanjutnya adalah dakwah adalah kebutuhan sosial, kebutuhan yang mendesak, ya. Kebutuhan yang mendesak secara sosial. Kenapa mendesak secara sosial? Pertama, karena manusia itu senantiasa perlu ada orang yang mengingatkan dalam kebenaran. Itu ya. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala itu mengutus nabi. Kenapa nabi diutus? Setiap zaman itu ada kerusakan, nabi diutus. Ada nabi diutus sampai ada 134.000 nabi ya. Dalam sebuah riwayat itu dalam sejarahnya sudah diutus 124.000 nabi ya. Kemudian kalau rasul itu ada ratusan ya. Dan yang kita kenal ada 25 yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Itu semuanya diturunkan untuk menjelaskan kebenaran, karena manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Kalau tidak ada orang yang mengingatkan, senantiasa mereka itu punya kecenderungan untuk lupa dan punya kecenderungan untuk melenceng dari jalan yang benar karena dominasi hawa nafsunya. Kemudian yang kedua, kenapa kok mendesak secara sosial? Karena kemungkaran itu terus menyebar dengan dominasi, ketamakan, dan hawa nafsu. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi di awal, karena iblis dan para tentaranya berupa setan dari wujud manusia dan wujud jin, itu senantiasa membisikkan pada manusia untuk berbuat kerusakan, berbuat dosa, memperturutkan hawa nafsunya. Maka orang-orang baik harus saling tolong-menolong dalam menyebarkan kebaikan dan memadamkan kemungkaran. Kenapa demikian? Karena kalau didiamkan atau orang-orang baik itu diam, nggak melakukan dakwah, ya, tidak ngajak kebaikan, ngajak untuk menyembah Allah, untuk mentauhidkan Allah, atau juga untuk mengikuti ya, jalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka masyarakat atau suatu peradaban itu akan dimusnahkan oleh Allah SWT. Ya. Ya, jadi sebagaimana Allah SWT berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Ya. Walau anna, seandainya penduduk suatu buah negeri itu beriman bertakwa pada Allah SWT, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan, kebaikan yang terus-menerus tercurah dari langit, dari bumi, tercurah dan tersedia terus. Kalau orang itu kalau penduduk suatu negeri itu dominan iman, dominan takwa. Tapi sebaliknya, walakin kadzabu, jika mereka itu mendustakan Allah, ya kan, berbuat kerusakan di muka bumi, kemaksiatan merajalela, ya, kemungkaran merajalela, ketidakadilan atau kezaliman merajalela, maka umat dalam sebuah negeri tersebut akan diazab. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Oleh karena itu, usaha sekelompok orang untuk mencegah turunnya azab Allah SWT adalah dengan perbaikan, yaitu dengan dakwah. Nah, dakwah ini tentu saja memiliki keutamaan yang luar biasa, memiliki manfaat yang luar biasa.
khususnya bagi diri sang dai. Jadi kalau kita mendakwahkan kebenaran, ya, mendakwahkan Islam atau melakukan dakwah Islam, maka janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis yang kami sebutkan di sini, man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'il. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakan. Jadi kalau kita ngajar baik, terus orang itu jadi baik, dan dia faham hal itu baik, dan dia ngerjakan, maka kita akan dapat pahala ketika orang itu ngerjakan. Contoh, misalkan kita ngajar ngaji, ngajar Al-Fatihah, terus awalnya orang itu nggak bisa Al-Fatihah, kemudian bisa Al-Fatihah. Ketika orang itu bisa Al-Fatihah karena kita ajari, maka kita mendapatkan pahala membaca Al-Fatihah dari orang yang kita ajari. Mendapat pahala baca Al-Fatihah dari orang yang kita ajari, dan orang yang kita ajari tadi nggak berkurang pahala. Seperti MLM pahala, MLM itu masih ada yang dikurangi karena untuk upline-nya, downline-nya berkurang untuk upline. Ini bukan MLM yang seperti itu. Semuanya tidak berkurang, dan orang yang paling yang atas, yang mempelopori kebaikan, yang mendakwahkan, itu akan mendapat bagian paling banyak. Betapa bisa kita bayangkan. Itu tentang baca Quran. Alif, Lam, Mim. Itu ya. Misalkan, satu huruf itu 10 kebaikan. Seperti halnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qara'a harfan fi kitabillah falahu hasanatun al hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa membaca Al-Quran, ya, satu huruf, maka baginya pahala 10 kebaikan. Man qara'a harfan fi kitabillah falahu hasanatun. Barang siapa membaca kitab Allah yaitu Al-Quran, mengucapkan, ya, membaca itu melafalkan, maka baginya pahala 1. Hasanatun artinya 1 kebaikan. Wal hasanatu, dan kebaikan yang 1 tadi, bi asyri amsalihha, dikalikan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Tapi alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Coba baca alif lam mim saja dapat 30 pahala. Ini kalau mau hitung-hitungan. Kalau bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, 190 pahala. Kalau Al-Fatihah sudah bisa dihitung berapa pahala. Itu baru Al-Fatihah. Kalau kita ajarkan dan yang diajari faham, tahu, kemudian dia baca Al-Fatihah, minimal sehari mereka sholat 5 waktu 17 kali berarti mereka baca. Kita dapat transferan terus tuh. Terus mengalir. Bahkan setelah meninggal pun dikubur dapat pahala. Itu keutamaannya dakwah. Dan berbagai macam kebaikan-kebaikan lain yang kita ajarkan, tidak hanya baca Quran. Seorang farmasis misalkan KIE menyampaikan edukasi tentang obat, ini obat penting. Ya, ini obat untuk begini, cara minumnya seperti ini, dosisnya seperti ini, jangan diminum sebelum begini dan sebegitu. Kemudian dia tahu, dia berobat dan dia mendapatkan manfaat dari obat itu, dan dia kemudian jadi orang yang ahli, yang beribadah, memanfaatkan obat itu untuk semakin taat pada Allah SWT. Loh, kita dapat ganjaran. Nah, itu pentingnya kita berdakwah. Jadi tidak sekedar kita itu meracik, memformulasikan obat, kemudian memproduksi dan mendistribusikan kepada masyarakat, tidak selesai begitu saja. Jadi pandangan kita, pandangan yang jauh ke depan, sampai pandangan ukhrawi. Jadi kebaikan dunia dapat, bagian akhirat dapat. Nah, saudara sekalian, kita lanjutkan tentang karakter dakwah Islam. Ya. Jadi pertama, karakter dakwah Islam. Ya, ini ada 10 karakter dakwah Islam yang perlu Anda pahami bersama. Ya. Pertama, dakwah Islam itu robbaniyah. Artinya, kalau kita berdakwah atau dakwah Islam itu sumbernya adalah wahyu. Wahyu itu ya Al-Quran dan Sunnah. Ya. Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita perlu paham, sedikit banyak harus belajar, ngajinya juga harus ditingkatkan, ya kan? Yang sudah lancar baca Qurannya ditambah dengan memahami maknanya, belajar tafsir, ngaji,
ya, mengikut pengajian. Sekarang banyak sekali link YouTube pengajian-pengajian, ya kan, pengajian-pengajian yang ilmiah gitu ya. Tidak banyak guyonnya itu maksudnya. Itu bersumber dari wahyu, jadi robbaniyah. Jadi ada Quran, ada sunnah. Sunnah itu apakah wahyu? Iya. Sunnah Nabi SAW itu adalah wahyu, sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang dikatakan itu, artinya dikatakan oleh Nabi Muhammad itu, anil hawa, dari hawa nafsu. Akan tetapi yang dikatakan oleh Muhammad itu adalah wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan kepadanya. Karakter dakwah yang Islam yang kedua adalah wasatiyah. Wasatiyah itu adalah tengah-tengah, seimbang, tawazun, ya. Jadi tidak ekstrim, itu ya. Karakter dakwah Islam itu tengah-tengah, seimbang, tidak ekstrim. 3 adalah ijabiyah, artinya positif dalam memandang alam, manusia, dan kehidupan. Jadi yang mendominasi dalam, atau yang menjadi titik tolak dalam dakwah itu adalah husnudzon, positive thinking, gitu ya. Berpikir positif dalam memandang alam, memandang manusia, dan memandang kehidupan. Jadi tidak tidak memiliki keinginan untuk menghancurkan, tidak punya keinginan untuk membunuh, tidak ada keinginan untuk merusak, tidak ada. Jadi dakwahnya adalah dakwah positif, ya. Kemudian yang keempat adalah waqi'iyah, artinya realistis. Jadi dakwah Islam itu realistis, ya. Realistis dalam memperlakukan individu dan masyarakat. Jadi kita diminta ketika memang mau mendakwahkan, ya, sesuatu, itu kita sesuaikan dengan metodologinya, kita sesuaikan dengan kemampuan mad'u, orang sasaran dakwah, gitu ya. Sasaran dakwah. Bahasanya harus disesuaikan dengan sasaran dakwah. Jadi kalau memang mayoritas sasaran dakwahnya itu orang-orang yang belum sekolah atau nggak lulus SD, SMP, maka bahasanya nggak boleh tinggi-tinggi. Ya bahasa yang sederhana, gitu. Bahasa yang sederhana dan seterusnya. Yang 5 adalah akhlakiyah. Akhlakiyah syarat dengan nilai kebenaran, baik sarana maupun tujuannya. Sarana yang digunakan dakwah harus betul, harus baik, harus halal, harus benar. Tujuannya pun benar. Yang keenam adalah sumuliyah. Sumuliyah itu artinya menyeluruh, utuh. Jadi kita berdakwah itu tidak parsial. Oh, dai itu cukup orang fa'i gitu ya. Dai atau yang jadi ustadz itu, atau jadi juru dakwah mubaligh itu cukup dari anak-anak yang lulus dari Fakultas Agama Islam. Oh, tidak. Bahkan semua kita, kalau yang sudah memproklamirkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka sebenarnya mereka ini sudah menjadi agen untuk berdakwah. Dengan apa? Dengan modal yang dimiliki. Nabi nyampaikan, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Artinya apa? Kita tahu kita pahami satu ayat, kita pahami satu ajaran, ya kita ajarkan ke yang lain. Supaya dapat manfaat dunia akhirat. Yang ketujuh adalah alamiyah, mendunia. Jadi, ajaran Islam ini universal, ya, bisa dikerjakan, diaplikasikan dimanapun di dunia ini. Ya, jadi tidak parsial seperti nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu itu, misalkan Nabi Musa itu untuk Bani Israel. Kemudian misalkan Nabi Isa juga untuk Bani Israel. Ya. Ada nabi yang hanya diutus untuk masyarakat di sebuah negeri dan seterusnya. Tapi kalau Islam itu alam, jadi seluruh dunia. Seperti Nabi nyampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Seperti firman Allah SWT itu. Aku tidak mengutus engkau kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Gitu. Kemudian syuriyah artinya berpijak dalam prinsip musyawarah. Ini pentingnya dalam dakwah. Islam itu harus
terorganisir, jadi tidak sendiri-sendiri dan bergerak berpijak dengan prinsip musyawarah, saling sharing dengan yang lain dalam itu. Yang kesembilan, jihadiyah. Artinya apa? Artinya kalau ada yang menghalang-halangi dakwah, itu berarti harus dilawan. Karena apa? Karena berarti dia menghalangi hal-hal baik, ya. Berarti dia menjadi hizbus syaiton. Orang yang menghalangi dakwah itu berarti menghalangi kebaikan, menghalangi tersebarnya nilai-nilai kebaikan, maka mereka ini sebenarnya adalah hizbus syaiton. Hizbus syaiton itu adalah partainya setan. Jadi partai setan itu yang perlu dilawan. Gitu. Yang ke-10 adalah salafiyah. Jadi orisinil dakwah. Orisinil, jadi tidak menambah-nambahi dengan hal baru atau tidak mengurang-urangi. Orisinil seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Jadi nanti itu di hari kiamat hanya ada satu kelompok yang bisa masuk surga dan itu adalah kelompok yang orisinil. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sataftariqu hadhil umma ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Qul man ya Rasulullah. Rasulullah kemudian menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Itu ya. Artinya begini. Di akhir zaman umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu, kata Nabi. Para sahabat kemudian Masya Allah sampai begitunya. Bertanyalah, siapa satu golongan ini? Ma'ana alaihi wa ashabi. Si golongan yang berada di jalanku dan jalan para sahabatku. Artinya mereka orisinil dakwahnya itu mengacu pada Nabi. Orisinil akidahnya, orisinil ibadah. Baik, adik-adik sekalian, selanjutnya adalah tentang metode dasar dakwah Islam. Metode dakwah Islam itu berpijak dalam surat An-Nahl ayat 125 ini. Allah SWT berfirman, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah wal mau'izah hasanah, dengan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi dalam ayat ini ada 3 metode utama dalam dakwah itu. Yang pertama adalah dengan hikmah, kebijaksanaan. Kalau berdakwah harus bijaksana. 2, harus bisa memberi mau'izah hasanah. Jadi memberikan nasihat yang baik. Sumbernya Quran Sunnah. Yang ketiga adalah membantah dengan cara yang baik. Artinya berdebat dengan cara yang baik. Itu 3. Nah, kemudian kemana Islam mengajak? Kemana dakwah Islam itu mengajak? Allah Subhanahu wa taala mengajak. Ya wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Jadi, kemana kita mengajak? Ke ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus, yaitu jalannya Allah, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jalan panjang kita menuju surga. Saat ini kita berada di sini, di alam dunia. Kita akan berpindah ke alam kubur, ke alam barzakh. Kemudian ada hari kiamat. Kemudian hari berbangkit dan padang mahsyar, ada syafaat Nabi, ada hisab. Hisab itu perhitungan amal. Kemudian penyerahan kitab, catatan amal. Di situ ada timbangan. Kemudian di situ ada telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada sirat jembatan antara surga dan neraka. Nah, kita dalam perjalanan ini, ila siratim mustaqim itu jalan ke surga. Maka penting bagi kita bersama mengetahui peta ini. Bagaimana cara supaya bisa sampai dalam surga. Kita harus tahu petanya, tahu ilmunya. Dan sekarang ini adalah fase yang paling menentukan ketika kita berada di alam dunia. Agar di alam kubur dapat bahagia dan seterusnya sampai surga, maka kita harus betul-betul memiliki modal. Yang modal itu tidak main-main, yaitu ilmu. Yaitu faham dengan Quran, intinya faham dengan agama. Nah, kita kembali ke metode dakwah. Seperti surat tadi, yang surat An-Nahl ayat 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah tadi,
menyampaikan dengan baik. Ya, menyampaikan dengan baik. Jadi dakwah Islam ini bagus. Islam ini mulia, tapi ketika disampaikan dengan cara yang salah, maka diterima, yang menerima akan merasa ketakutan. Seperti orang yang suka durian, ya, suka durian tapi ingin ngasih duriannya dengan lempar. Dikasih durian tapi duriannya dilempar, maka tentu yang diberi ini akan lari. Sebaliknya kalau duriannya itu dikupaskan, dibukakan, ditaruh piring, diberikan dengan baik, maka dia akan menerima dan merasakan kelezatan. Begitu juga dengan kita ketika berdakwah. Harus menyampaikan dengan baik, dengan bijak, agar yang menerima itu merasa bahagia, merasa senang, merasa tercelahkan. Jadi menyampaikan dengan baik tadi apa? Berarti harus memiliki tata cara yang baik. Uslub namanya. Yaitu cara yang pertama, apa namanya, caranya benar, bahasanya benar, dan maknanya benar. Ya, itu cara, lafaz, dan makna. Yang ketiga, targhib. Ya, jadi metode dakwah itu ini, targhib, memberi motivasi dalam kebenaran. Jadi seperti tadi, motivasi dalam kebenaran itu seperti motivasi untuk banyak bisa baca Quran. Kenapa? Satu huruf itu loh 10 pahala. Kalau kita berarti mengumpulkan sehari baca Al-Fatihah 17 kali, itu sudah berapa pahalanya? Sudah banyak sekali. Nah, kayak gitu itu memberi motivasi. Dan memang begitulah karakter dakwah itu, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Beri kemudahan, jangan dipersulit. Ya, beri kemudahan, jangan dipersulit. Basyiru, beri kabar gembira, wala tunaffiru, jangan buat mereka lari. Ini Nabi yang memberi wasiat. Gitu ya. Kemudian yang keempat adalah mempergunakan hikmah dan mau'idhah hasanah. Jadi memberi nasihat yang baik, memberi motivasi, memberi penyampaian nasihat yang baik. Kemudian cara 1, 2, 3, 4 dilakukan, kok yang apa namanya, objek dakwah mad'u ini apa namanya masih belum puas. Dia kepingin tahu, menggali lebih dalam, maka kita dan dia punya hal-hal yang penyangkalan, maka ada perdebatan biasanya. Dan perdebatan itu harus kita ukur. Ini kalau kita debat, nanti ketika penjelasan itu disampaikan, mereka jadi tercerahkan, lawan debat itu tercerahkan, maka kita lakukan debat. Tapi kalau debat itu ujungnya tidak akan ketemu, namanya debat kusir itu ya, ujungnya tidak ketemu, masing-masing nanti akan apa namanya, tetap aja mereka tidak cari kebenaran, tapi kepingin bulat aja itu ya, apa namanya, berbelit-belit gitu. Tidak mau dapat kebenaran, tapi kepingin ngomong seperti perdebatan di apa namanya di media sosial yang nggak ada ujung, nggak ada pangkalnya itu, maka yang terbaik kita tinggalkan. Ya. Yang keenam, memperhatikan situasi dan kondisi. Jadi ketika kita berdakwah, ya harus lihat situasi dan lihat kondisi. Contoh, misalkan orang lapar, kelaparan, pengungsian, pengungsian, dan lain sebagainya. Kita dakwahnya ya datang dulu bawa bahan-bahan pokok yang bisa mereka manfaatkan untuk makan, minum, pakaian, dan seterusnya. Setelah itu baru mereka didakwah. Secara mendasar, secara sosial itu kan mereka kita kenyangkan dulu. Setelah kenyang mereka akan nurut sama kita. Nah, itu penting juga. Kemudian mempergunakan sarana publikasi dan media modern yang paling baik. Nah, terus apa faktor-faktor yang menjadikan dakwah itu berhasil? Ya, jadi pertama harus punya pemahaman yang rinci. Jadi paham secara mendalam tentang apa yang akan didakwahkan. Kalau kita misalkan seorang ahli kesehatan atau orang yang bergerak di bidang kesehatan, farmasi atau keperawatan atau fisioterapi, kita ingin memahamkan masyarakat tentang bahaya COVID-19 misalkan ya. Itu kita harus rinci gitu, paham tentang COVID itu, virus itu apa, seperti apa partikelnya, mengapa kita harus pakai masker, kalau nggak pakai masker itu resikonya seperti apa, kenapa harus social distancing, kenapa harus ada VDG, ventilasi, durasi, jarak, itu semua untuk pencegahan COVID-19. Nah itu kita, kalau paham, kita bisa memberi penjelasan secara rinci, gitu, sehingga orang bisa paham. Termasuk juga bagaimana kita berdakwah.
Jadi kita berdakwah dengan apa yang kita pahami, gitu ya. Jadi modalnya adalah kita paham. Oleh karena itu penting bagi kita bersama untuk terus mengupdate pengetahuan, terus belajar. Menjadi long life learner, pembelajar sepanjang hayat. Yang kedua, agar dakwah itu berhasil adalah keimanan yang dalam. Jadi kita meyakini, ya, kita iman kepada Allah, pada Rasulullah, kepada kitabnya, kepada malaikatnya, ya kan, kepada hari kiamat, kepada takdir Allah SWT dengan keimanan yang mendalam. Yakin dengan janji Allah. Yakin kalau kita menolong agama Allah, akan ditolong Allah. Yakin, ya kan? In tansurullah yansurkum. Kalau kau tolong agama Allah, Allah akan menolong. Oh, yakin itu, maka kita akan diberi keberhasilan. Yang ketiga adalah kecintaan yang kokoh. Ya, kecintaan tentang apa yang kita dakwahkan. Kecintaan terhadap Islam, kecintaan terhadap ajaran ini, kecintaan kepada Nabi Muhammad, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan kita inilah yang mendorong kita mampu memiliki kekuatan yang luar biasa besar dalam mendukung dakwah. Yang keempat adalah kesadaran yang sempurna. Jadi selain iman, cintaan, dan kita punya kesadaran. Dari secara pribadi, hati kita itu tergerak. Ya, tergerak bahwa ini penting. Kita harus betul-betul menyebarkan kebaikan. Kita harus betul-betul melawan konspirasi setan dan bala tentaranya. Nah, ini kesadaran penuh yang sempurna ini penting supaya dakwah itu berhasil. Jadi kalau kadang sadar, kadang nggak sadar, kadang sadar, kadang nggak sadar, kadang itu akan menghambat keberhasilan. Dan yang kelima adalah kerja yang kontinu. Jadi tidak sedikit kemudian berhenti, sedikit kemudian berhenti, tapi terus punya program, terus memiliki keinginan untuk terus berdakwah. Sehari berapa menit saya investasikan waktu untuk ngajak kebaikan. 1 bulan berapa kali posting yang sudah saya posting tentang kebaikan, mencegah kemungkaran. Itu terus kerja kontinu. Kemudian selanjutnya sasaran dakwah, ya. Yang terakhir, ya, apa yang menjadi sasaran dakwah kita? Pertama adalah perbaikan pribadi. Jadi kita sasaran dakwah itu adalah masing-masing orang, gitu ya. Makanya dakwah itu tidak harus naik di atas mimbar khutbah seperti Jumatan, tidak. Jadi perbaikan jiwa pribadi. Artinya kita tidak harus menunggu diri kita jadi soleh untuk membuat orang lain soleh. Kita jalan bareng. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita harus memperbaiki diri, memperbaiki masyarakat, dan di saat itulah kita berupaya untuk memperbaiki orang lain. Bareng-bareng. Tidak boleh menunggu, nanti saya harus baik dulu, kalau saya sudah baik baru akan dakwah orang. Nggak bisa. Nggak akan ada orang yang mau dakwah kalau seperti itu. Jadi perbaikan jiwa pribadi. Kemudian membina rumah tangga Islami. Jadi yang disasar dalam dakwah Islam itu adalah pribadi, kemudian masyarakat. Kumpulan atau elemen-elemen masyarakat terkecil itu namanya rumah tangga. Jadi kalau sudah pribadi, ke rumah tangga. Jadi kalau sudah masing-masing orang ke satu keluarga, ke keluarga yang lain. Nah, itulah kemudian merata memberi pencerahan kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah mengajak pemerintah untuk mengindahkan Islam. Jadi menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupan, gitu ya. Sehingga terwujud hal-hal yang islami, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Dan yang kelima adalah mewujudkan persatuan umat. Inilah sasaran dakwah. Kira-kira itu kuliah kita pada pertemuan pertama tentang dakwah dalam bidang farmasi. Nanti kita akan lanjutkan pekan depan dalam pertemuan yang lain. Saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.